Contoh praktis pekabaran Injil yang lain adalah yang saya alami, justru ini merupakan satu kisah nyata, merupakan satu pergumulan di hati saya sendiri. Karena saya yang ditabiskan sebagai penginjil harus jujur. Saya sebelum mengajar orang lain harus praktek sendiri. Bagaimana pergi, bagaimana menginjil kepada orang lain. Bahkan yang fanatik sekalipun. Maka sekali waktu saya punya ide, bagaimana kalau saya coba menginjil di Kauman. Sudah tahu istilah Kauman, ya, perkampungan Muslim, saudara. Dan saya berdoa sungguh, Tuhan, tujuanku adalah baik, memberitakan kabar baik dengan kasih. Oleh karena urapilah hamba-Mu, kuduskan, sucikan, jauhkan daripada kesombongan, beri hati kasih, beri kerendahan hati dan hikmat untuk berkata-kata, sehingga hamba-Mu bisa keluar masuk dengan selamat. Lalu apa yang saya lakukan? Saya masuk ke perkampungan Kauman, ya, rumahnya seperti dalam slide ini, biasanya warna hijau begitu. Pada waktu itu pintunya tertutup. Saya mengetuk pintunya. Nah, kemudian keluarlah Pak Haji, ya, pakai sorban begitu. Lalu melihat saya heran. Herannya karena apa? Kok ini ada seorang Cina kecil datang ngetuk pintu, ada apa? Mungkin begitu ya. Lalu saya dengan rendah hati mengatakan, Bapak, apakah Bapak bisa menolong saya? Saya perlu pertolongan Bapak. Kira-kira kalau saya berkata begitu orang marah tidak? Pasti tidak. Akhirnya Bapak ini berkata begini, ya lihat dulu apa yang saya bisa tolong. Tapi Bapak mau menolong saya tidak? Mau, asal aku bisa. Lalu saya katakan pasti Bapak bisa menolong saya. Berilah saya waktu mungkin 5-10 menit menjelaskannya. Lalu saya dipersilakan masuk, ya, di ruang tamunya, dan ternyata disambut dengan baik. Lalu dia langsung bertanya menolong apa. Saya katakan Bapak orang yang bertakwa, Bapak orang yang beragama. Bapak setuju bukan bahwa setiap orang beragama harus mengamalkan agamanya? Kira-kira jawab dia apa? Iya, setuju, harus gitu. Lalu maksud Anda apa? Nah, begini Pak, saya juga orang yang beragama, saya beragama Kristen, saya juga harus mengamalkan agama saya. Lalu dia tanya, lalu saya suruh nolong apa, kan kita agamanya lain? Saya bertanya, Bapak bisa menolong saya mengamalkan agama saya. Loh, bagaimana caranya? Bisa, Bapak bisa. Pendek aja, berapa menit, 5 menit. Ya silahkan. Begini Pak, kalau Bapak memberi kesempatan saya mengabarkan Injil ini 5 menit saja, Bapak sudah menolong saya mengamalkan agama saya, dan saya sangat berterima kasih. Sampai di situ marah enggak dia? Dia tidak marah. Dia tidak marah, karena keyakinannya memang betul. Orang yang beragama harus mengamalkan agamanya. Dan kita harus saling tolong menolong, dan dia sudah mengatakan apa yang saya bisa tolong, saya mau nolong. Dan dia sudah mengatakan silahkan. Maka dalam waktu berapa menit saya menjelaskan Injil selengkap-lengkapnya, sejelas-jelasnya. Setelah selesai, saya bertanya, bagaimana Pak? Ya, memang singkat ceritanya tidak pada waktu itu juga dia percaya atau menerima. Tetapi yang saya senang, saya bisa disambut dengan baik, saya diberi kesempatan memberitakan Injil lengkap dan jelas, dan setelah itu saya boleh pulang dengan selamat. Saudara, saya mengucap syukur bahwa pekabaran Injil tidak perlu kita takuti. Itu sangat ditentukan dengan sikap dan cara kita. Kalau kita bijaksana seperti Yesus lakukan, maka kita bisa aman, bahkan kita bisa bersahabat. Dan saya lakukan ini bukan sekali 2 kali, banyak kesempatan yang saya lakukan. Bahkan pada waktu di Indonesia terjadi keributan, riot, demo-demo dan sebagainya, saya justru ditolong oleh sahabat Muslim yang punya hubungan baik dengan saya akhirnya. Demikianlah sarana untuk pekabaran Injil, ya.